Tadi pengurus NU kan ngurusi NU aja, jadi urusannya NU. Ini kan pengurus NU jelek nih, peluru ini angel. Bingung cara berpikirnya Anda tuh harus bagaimana, umatnya mau dikemanakan. Janganlah memprovokasi umat, mencontoh umat yang tidak benar. Kita ini lagi mencari kebenaran. Janganlah mudah diprovokasi sesama rakyat Indonesia. Janganlah mudah difitnah sesama rakyat Indonesia. Kita ini lagi berbicara kebenaran, bukan membenci siapapun, tidak. Bukan membenci, apalagi menfitnah, tidak. Wahai sekalian sahabat keluarga besar Komplek Masjid Nabawi yang hadir di Masjid Nabawi ini, cintailah Ahlul Bait, cintailah keluargaku. Ahlul Bait Rasul sinten? Ya ana judule Syarif, ono judule Sayyid, ono judule Habib. Lah jere Habib dudu keturunan Nabi, kan wis dirapat nang urung rampung. Lah sing tesis besi mubang-mubang kon jagung dereng kerso. Wingi kudune teng UIN tanggal 10, UIN Semarang boten rawuh. Dirembuk supaya ilmiah di tempat akademik sekalian. UIN-nya boten tepat. Dengan istiqomah berjuang bismillah lillahi kalimatillah ala ahli sunnah wal jamaah. Pun komandone derek bahas mawon. Pokoke pentingnya kula pada buru selamat nanti jalur wasilah Jamiah Nahdlatul Ulama. Insya Allah jalan yang kita lalui jalan sing pun lempeng. Kari-karine kula pada ajanasi ngenggokaken niat melalui rel lurus Nahdlatul Ulama. Nopo mawon niku leres sing diaturaken kalian gusola. Pokoke aja wani-wani mengkhianati Nahdlatul Ulama. Bingung cara berpikirnya Anda tuh harus bagaimana, umatnya mau dikemanakan. Janganlah memprovokasi umat, mencontoh umat yang tidak benar. Kita ini lagi mencari kebenaran. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Saya kira ini kasusnya hanya pembangkangan. Tapi begitu saya melihat surat Menkumham, oh ini bukan pembangkangan lagi. Bukan hanya sekedar melarang pengurusan untuk datang di undangan silaturahim Surabaya, tapi betul-betul sudah dalam tanda kutip pencurian organisasi. Jadi yang terbayangkan kuat daripada khianat maring NU suka metu disicekan NU pindah organisasi. Melu laskar blok TP utawa laskar apalah kan tetani gawe blok TP nih janur sing diat. Nopo anam melu ge. Sing penting panjenengan kokoh pendiriannya. Nahdlatul Ulama cara satu-satunya menurut kita warga NU kangge wasilah bujeng selamat dunia selamat akhirat. Allahumma amin. Itu membadah orang pidato anak sehat dari KM Ma'afarin maka dari PB itu maka pula ke atas ada tapi pidato pula marugi kan usyak toh syak toro tengah ngapain mantra selamat sampai syak toro kula sekalian tapi salah lopot perang tidak tuh kuda marugi NU tak usah sampean panitan itu syak toro mas panapa BB panapa Abdurrahman Wahid panapa Mahbub pasirah mun marugi syak toro abin dia syak toro asalana terakhir. Kata Nabi, alaikum bihubbi ahli baiti, wa alaikum bihubbi hamlatil Quran, wa alaikum bihubbi ulamaikum. Setelah wasiat 16 poin, jeung Nabi salam, kemudian mlebet wonten kamaripun beberapa hari berikutnya pun situ. Jadi niki wasiat terakhir mulai dari Sidina Ali, aku binasi gumun. Kanjeng Nabi arep wasiat Bilal bin Rabah sing ngumumaken Masjid Nabawi bisa penuh sesak sampai mudah. Yang membuat aku heran kata Sidina Ali, perawan-perawan Madinah sing boro-boro maring masjid metu sekang umah maring latar mawon boten wonten jaman niku. Demi mendengar wasiat terakhir beliau kerok batok. Kanjeng Nabi berkata, wahai sekalian sahabat keluarga besar Komplek Masjid Nabawi yang hadir di Masjid Nabawi ini, cintailah Ahlul Bait,
cintailah keluargaku. Ahlul Bait Rasul sinten? Ya ana judule Syarif, ono judule Sayyid, ono judule Habib. Lah jere Habib dudu keturunan Nabi, kanan wis dirapat nang urung rampung. Lah sing duwe tesis besi mubang-mubang kon jagung dereng kersa. Wingi kudune teng UIN tanggal 10, UIN Semarang boten rawuh. Dirembuk supaya ilmiah di tempat akademik sekalian, UIN-nya boten tekan. Seminar ini kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Untuk supaya masing-masing pihak itu memperoleh pengetahuan yang cukup. Sehingga sikapnya itu rasional, sikapnya itu menjadi lebih proporsional. Alhamdulillah pagi ini clear. Ada semacam pernyataan resmi dari panitia bahwa ada larangan atau ada himbauan, ya bukan larangan, himbauan, karena emang nggak boleh dilarang. Jadi kula wonten euforia kaya ngaten blas mboten tertarik. Sebab kula ilmu tulen. Jamare Ibnu kula tumut training center. Begitu jadi ketua Ibnu Kabupaten Banyumas tumut lakut. Latihan kader muda, latihan kader madya, latihan kader utama teng Jakarta. Sombong anak. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Dan itu pun dihentikan. Ketika kulo PKP NU mencatat, kondisi kayak ini kan terjadi pada tubuh NU. NU akan berusaha dihancurkan berkeping-keping. Dari luar tidak bisa, orang dalam akan dibuat untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Akhirnya dari polemik orang rampung-rampung. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Saya kira ini kasusnya hanya pembangkangan. Tapi begitu saya melihat surat Menkumham, oh ini bukan pembangkangan lagi. Bukan hanya sekedar melarang pengurusan untuk datang di undangan silaturahim Surabaya, tapi betul-betul sudah dalam tanda kutip pencurian organisasi yang tanpa disadari oleh banyak pihak. Ternyata di situ ada kata Menkumham. Saya nggak tahu apakah itu kop yang benar dari Jatman atau kop yang baru dalam bentuk draft. Saya nggak tahu, Mas. Makanya ketika muktamar NU di Makassar, Habib Mufti kan penyalon Rais Am, dihadang oleh Mbah Sahal. Mbah Sahal kan ngerti persis. Dan Mbah Sahal itu menghadangnya habis jual uang 2 miliar loh. Kalau ngerti, muktamar di Makassar. Malah Habib Mufti paling sedikit karo Mbah Sahal. Ada foksi var, macam-macam. Pak polisi ngerti niku proksi barge karena niku dunia intelijen. Kulo intelijen intel buak. Niki wis mulai tak pelajarin niku lho, datang di saatnya. Maka kulo udah bakal goyah. Maka mangke zaman akhir arep dirigi goleti wong sing ora goyah kaya niku-niku kudu duweni titel al-alim, al-alamah, al-arif, al-abid. Alim tapi alamah, mengamalkan ilmunya. Dalam mengamalkan ilmunya tidak al-arif, orang janjian sakar PDW. Ketika lemah lembutnya muncul, pasti dari al-abid, orang yang ahli ibadah mari Gusti. Boleh kong alim birang-birang Israel gudange, tapi kealimannya gongan sunnah genosida Palestina. Gini bukan? Orang mungkin wong Israel niku wong bodoh, wong alim mungkin bisa gawe bom. Lo kulo pinter kaya ngapa kok ndak ada di motor ngoro degas malah mundur. Salah sih masang koplinge. Hadi alim kada ala. Kada arif. Luwi-luwi al-abid. Lan iki sing susah. Lah mangke NU angger piantun-piantun sing wis dadi terpapat niki dikondurakan Gusti Allah gampang digoyah. Gampang digoyah. Nek tiyang kepatratan sekawan titel niki arep anak anyar tekane ilmu pengetahuan hebatnya kayak apa, ora bakal goyah. Tetap pada konsep jamiah Nahdlatul Ulama, Al-Quran, hadis, ijma. Paham pun? NU kan itu dasarnya.
Tidak boleh dirubah. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Tidak ada NU berdasar pada Al-Quran, hadis, tesis, qiyas. Tidak ada. Kapan robai? Bila nih pengurus ranting, warga Nahdliyin, para kawan sing santai mawon. Sebelum ada ijma'ul ulama, berarti kita masih memakai Al-Qadim. Kaulipun Ibnu Hajar Al-Haytami, kaulipun Syekh Nawawi Banten, kaulipun Sunan Gunung Jati, kaulipun Mbah Khalil Bangkalan, kaulipun Mbah Hasyim Asy'ari. Ada salah satu teman kita yang mengatakan bahwa dia akan selalu mengikuti kiai-kiai NU, yaitu Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, yang selalu mentakzimkan atau memuliakan Habib, dan itu dianggap bagian dari isbat atau penetapan kiai NU kepada nasab Pahlawi. Padahal kenyataannya tidak, teman-teman. Kiai-kiai NU menghormati para Habib Pahlawi pada saat itu hanya didasari atas husnudzon atau berbaik sangka terhadap apa yang diklaim oleh Pahlawi pada saat itu. Sama sekali tidak bertendensi kepada sebuah penelitian, tidak mencari kebenaran apakah benar sesuatu yang diklaim oleh Pahlawi tersebut benar ataukah tidak. Namun setelah diadakannya sebuah penelitian, hasilnya berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena penelitian itu dilakukan dengan metode tertentu, dengan kompetensi tertentu atau kemampuan tertentu, kemudian dengan cara tertentu dan motivasi tertentu. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang melakukan penelitian, kemudian teori yang ia temukan sekaligus hasil yang dia temukan tidak bisa dibantah oleh siapapun, maka itu adalah penelitian yang benarkan. Tanya nasab yang tak khusus itu Kiai Imad. Soal bagaimana nggak pentol sing kenyil-kenyil, saya lebih percaya pada bakul bakso. Bahwa Pahlawi adalah keturunan Kanjeng Nabi, titik nak boleh dirubah sebelum ada ijma yang lain. Paham ya? Buksu hebat apapun tesis polisi tetap derek Ibnu Hajar Al-Haytami. Mukibin kalau mau tobat pasti pinter. Tapi kalau udah milih bodoh ya gimana lagi? Bodoh itu juga pilihan. Saya mengharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia, berikan pencerahan kepada orang-orang yang masih salah paham terhadap perjuangan ini. Berikan pencerahan, berikan sebaik mungkin dengan akhlakul karimah, berikan petunjuk yang sabar, yang ikhlas. Berikan ilmu kepada mereka, karena sesungguhnya mereka itu hanya orang-orang yang berdoktrin. Mudah-mudahan dengan perkataan saya ini, mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia mampu memahami perjuangan ini. Bahwa perjuangan ini bukan untuk benci kepada siapapun, tapi meluruskan semuanya. Meluruskan semuanya, mencegah hal-hal yang tidak baik untuk rakyat, mencegah hal-hal yang tidak baik untuk sejarah Indonesia, untuk negara dan bangsa Indonesia, dan untuk agama Islam khususnya, untuk jangan sampai baginda Rasulullah itu dinodai oleh orang-orang yang tidak benar. Karena cintanya kami terhadap Indonesia, cintanya kami terhadap agama dan baginda Rasulullah SAW. Ini bentuk cintanya kami kepada para ulama dan para sejarah Indonesia. Makanya marilah kita seluruh rakyat Indonesia, baik yang muhibbin atau tidak muhibbin, mari kita jalin ukhuwah Islam. Jalin kesatuan dan persatuan. Ya. Kalau diprovokasi jangan mau. Dan kita juga nanti kalau Banser, Ansor, kemudian Laskar Sabilillah, kalau menghadapi muhibbin harus sabar, tidak boleh melukai. Harus sabar. Karena mereka adalah saudara-saudara kita juga yang terdoktrin. Hadapi dengan sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, membuka hatinya. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala, kita hadapi dengan sabar. Insyaallah dengan kesabaran kita, ya, innas sabirina humul faizun. Orang sabar itu pasti akan sukses. Pasti akan berhasil.